Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang segmentasi citra. Pertemuan ke-14 ya. Langsung aja. Ini materinya hanya sedikit gitu ya. Tapi nanti kalian bisa mempraktekkan implementasi MATLAB-nya, bisa mempraktekkan di laptop kalian masing-masing. Kita mulai aja segmentasi citra. Segmentasi itu sebenarnya apa sih? Segmentasi itu yaitu proses membagi atau mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek. Tujuannya apa sih? Yang pertama, tujuannya untuk proses segmentasi itu sendiri, membagi, mempartisi. Setelah proses segmentasi itu selesai, sehingga akan ketahuan atau kita bisa mengenali objek atau pola dalam citra tersebut. Nah, seperti itu. Setelah kita mengenali pola atau objek di citra tersebut, sehingga kita akan tahu informasi atau kita bisa mengambil kesimpulan itu informasi objek apa gitu. Itu tujuan dari segmentasi citra. Di mana semakin baik kualitas segmentasi, pasti semakin baik pula kualitas dari pengenalan polanya atau keakuratan polanya. Proses segmentasi itu ada dua, yaitu yang pertama memisahkan citra menjadi bagian atau objek tersendiri. Yang kedua membagi citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen atau sejenis berdasarkan kriteria kesamaan tertentu. Itu proses segmentasi citra. Teknik segmentasi ada dua. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan intensitas warna dan berdasarkan karakteristik. Yang berdasarkan karakteristik berarti mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan karakteristiknya. Kita bahas yang pertama dulu, segmentasi berdasarkan intensitas warna atau derajat keabuannya. Salah satu teknik segmentasi berdasarkan intensitas warna yaitu min clustering. Pada min clustering dilakukan pembagian citra dengan membagi histogram citra. Kelemahannya, yang pertama harus tahu dengan tepat berapa jumlah objek yang ada pada citra. Yang kedua, citra hasilnya kurang baik jika pada citra terdapat beberapa objek dengan warna yang bervariasi atau justru memiliki warna yang sama gitu. Itu akan susah dikenali, susah dikenal. Kemudian langkah-langkah clustering ada mencari intensitas maksimum dan minimum, kemudian menentukan pembagian sejumlah n, kemudian setelah dilakukan pembagian, histogram akan terbagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan cluster. Setelah itu, pada citra dilakukan penelusuran untuk seluruh titik. Setiap titik akan digrupkan ke cluster terdekat. Yang kelima, cari hasil rata-rata atau min dari seluruh titik pada setiap cluster. Kemudian, mengganti warna seluruh titik dalam klaster-klaster tersebut dengan rata-rata dari klaster masing-masing. Nah, ini ada implementasi clustering pada MATLAB. Di sini saya menentukan untuk membagi N-nya atau klasternya itu membagi tiga. Sehingga saat hasilnya di sini hanya ada 3 klaster, yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Seperti itu. Apakah harus 3? Enggak, tergantung objek atau tergantung kalian masing-masing gitu. Misalnya objeknya ini, misalnya kamu pengen mengklaster jadi 5 objek, jadi 5 klaster, tinggal diganti 5 ini. Tinggal diganti 5. Ini juga tinggal dibagi 5 gitu ya. Oke, kemudian segmentasi berdasarkan karakteristik. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Langkah-langkah segmentasi berdasarkan karakteristik. Yang pertama, bagi citra menjadi 4 bagian. Yang kedua, dari 4 bagian tersebut dilakukan perhitungan karakteristik masing-masing.
Setelah itu yang ketiga, bagian dari citra yang memiliki karakteristik yang sama akan digabungkan dan dianggap satu bagian. Sedangkan yang tidak termasuk tadi akan dibagi lagi menjadi 4 dan dilakukan perhitungan karakteristik dulu. Setelah itu dilakukan lagi penggabungan yang sama seperti itu, terus seterusnya sehingga diperoleh hasil dari proses segmentasi. Proses tersebut berjalan secara rekursif sehingga dia nyebutnya sering familiarnya disebut proses rekursif karena pada setiap saat dilakukan proses yang sama berulang-ulang tetapi dengan data yang berbeda. Ini contoh segmentasinya. Nah, ini implementasi segmentasi citra. Di sini ada 2 langkah, yaitu mengkonversi dulu citra RGB menjadi lab color. Lab color itu lightness, terus E itu warna range hijau sampai merah, ya. Kemudian B itu warna dengan range biru sampai ke kuning, gitu. Kemudian setelah itu melakukan segmentasi citra dengan menggunakan Chemin clustering gitu ya. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Dijadiin dulu lab color-nya dulu, kemudian dijadikan hasil segmentasinya seperti ini. Oke. Nah, sekian untuk materi segmentasi citra. Sedikit tetapi codingannya lumayan banyak gitu ya, sehingga tolong dicermati saat-saat ngoding, diteliti karena perlu ketelitian yang tinggi saat ngoding. Oke, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan melalui grup. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.